Ya, selamat malam Rosalia. Ada apa nih yang mau disampaikan atau tolong apa ini? Dari tadi minta tolong. Perkenalkan, nama aku Rosalia Bunda Teresia. Iya. Aku dulu Katolik, sekarang Islam. Cuman satu Mm-mm. pertanyaan aku. Banyak nih sekelibaran dari agama, kebanyakan Islam sih. Mereka tanya, kenapa Yesus itu dipanggil Tuhan? Sedangkan di Alkitab sendiri itu nggak ada bahwa Tuhan itu mengakui bahwa Yesus itu mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Sedangkan Tuhan itu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, Oh, yang kamu dulu yang Katolik. Berarti, iya, tapi pertanyaannya sepertinya bukan orang Kristen. Pernah Dia Kristen dia dulu ya? mantan Katolik Kak katanya. mantan Katolik Iya. menjadi Kalau Islam karena iya, menikah. iya. Oh, karena menikah. Waduh, berarti belum pernah baca Alkitab ya, Kak? Kalau beda sih, kalau misalkan Katolik sama Kristen kan mendalami banget Bukan Alkitab. Kalau beda, Kristen, enggak, kita sama di sini, kita berbeda-beda di sini. Saya Ortodoks, Joseph Katolik, ya ahli bidat ini Mesianik. Tapi kita nggak ada yang perbedaan, Kak. Makanya saya mau tanya, kamu pernah baca Alkitab nggak sih waktu dulu kamu Katolik sebelum menikah dengan orang Islam ini sekarang? Pernah baca Alkitab nggak, Kak? Belum ya. Padahal Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia di situ Yahweh atau Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Ya, jadi kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus menyatakan akulah guru dan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus menyatakan, ya, Kakak jangan di jeda live-nya, Kak. Dengerin, Kak. Halo, Kakak. Kakak aku Rosalia. lagi lihat aku lagi lihat Alkitab. Dicatat aja, dicatat. Oh, Catat aja gini, siapakah yang awal dan akhir? Ya. Siapakah yang awal dan akhir? Tuhan Yesus bersabda di Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 8, Tuhan Yesus bersabda, akulah yang awal dan akhir, atau yang terdahulu dan terkemudian, atau Alfa dan Omega, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, siapakah yang awal dan akhir itu? Baca di Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6, begini bunyi firman Tuhan ya. Dialah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir, atau akulah yang terdahulu dan terkemudian. Dalam bahasa Inggris, I am the first, I am the last, ya. Tidak ada Allah selain daripadaku. Nah, Yahweh sebelum inkarnasi menyatakan seperti ini, akulah yang awal dan akhir. Lah, Tuhan Yesus juga menyatakan, akulah yang awal dan akhir. Lah, emangnya ada dua Tuhan? Enggak. Karena itu sama, Tuhan Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri. Ya, makanya Mbak, mohon maaf. Itulah kenapa Mbak sampai ya berpindah agama, karena Mbak tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Mohon maaf. Ya, Mbak itu benar. tidak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, tapi hanya berpindah agama. Ya, sebab Mbak tidak pernah mengenal Tuhan Yesus, tidak pernah membaca Alkitab. Hosea Karena 4 ayat 6 bunyi firman Tuhan ya. Umatku binasa karena tidak mengenal aku ya. Kenapa kita binasa? Kita tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Nah, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan Yesus? Baca Alkitab. Ya. Kalau saya dulu Kak, dari keluarga saya tidak pernah kita yang pernah ke gereja, bahkan dituduh kita itu tidak punya agama. Tapi walaupun saya tidak pergi ke gereja, saya baca Alkitab Kakak. Itulah kenapa ketika saya tinggal di rumah orang Islam, dan saya pernah masuk Islam karena saya tinggal di rumah orang Islam, bahkan sejauh apapun saya tersesat, saya tetap kembali kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Saya pernah membaca Alkitab. Sebab firman yang saya baca itu tertanam di jiwa dan roh. Nah, kakak tidak pernah baca, makanya kakak mudah berpindah agama. Nah, gitu. Saya jadi seperti ini sebenarnya kakak. sebenarnya Gimana? gini, aku juga Hmm. pengen kesaksian juga ya. Kenapa aku ngikut agama Islam? Pertama itu kan
aku terkategori tuh orang yang nggak percaya agama apapun. Hanya Katolik tuh hanya karena turun temurun. Aku sedang mencari agama mana sih yang benar-benar ini loh agama gua gitu sebenarnya. Tapi Iya. aku mencoba nih ke Islam. Heeh. Kenapa semua ayat dijadikan untuk mengusir jin? Beberapa, bukan semua ayat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kenapa kalau di Katolik lagu itu untuk mengusir jin? Dan ada juga ayat untuk mengusir jin. Mana ada? Ada, Kak. Di Katolik ada. Iya, Kak Rosalia, sedikit saya luruskan ya. Praktik eksorsisme yang mungkin dimaksud ya. Eksorsisme itu adalah pengusiran setan. Pengusiran setan itu hanya diizinkan oleh romo atau pastor ya, yang memang sudah memiliki keahlian dan sudah direstui oleh uskup setempat. Dan kami tidak sepotong-potong nyari ayat mana yang khusus jin. Semua firman Tuhan itu kalau diperdengarkan kepada iblis itu akan kepanasan. Jadi di agama kami, di agama yang Katolik itu ya, di Katolik, Gereja Katolik Kudus Satu dan Apostolik, kami tidak mengenal adanya ayat khusus ruqyah yang ini. Lalu syarat-syarat untuk ruqyah harus ada air kelapa, nggak ada. Ya, di dalam eksorsisme Gereja Katolik makanya tidak sembarangan orang awam, Kak. Karena apa? Takutnya ya, pertama, iblis itu, godaan iblis itu kuat, Kak, ya. Iblis itu peperangan rohani antara iblis dan manusia itu terus terjadi sampai sekarang. Ya, makanya bahaya kalau orang awam. Itu pertama. Yang kedua, kasus eksorsisme dalam Gereja Katolik itu salah satu eksorsisme yang ekstrim, Kak. Sudah banyak buktinya, tidak bisa diexplain secara ilmiah ya. Makanya kalau orang kesurupan itu harus diteliti lebih lanjut oleh Gereja Katolik, apakah benar dia kesurupan atau hanya mengidap penyakit jiwa atau kesehatan mental ya. Makanya dalam eksorsisme orang Katolik atau pengusiran setan orang Katolik itu tidak main-main seperti agama lain, seperti agama yang Kakak anut sekarang ya. Orang eksorsisme dalam Katolik itu adalah salah satu pengusiran setan ya. Dalam ini banyak loh yang mengatakan eksorsisme dalam Gereja Katolik itu adalah salah satu eksorsisme yang terumit. Karena apa? Karena memang peperangannya itu nyata, bukan dibuat-buat. Seperti itu ya, Kak ya. Jadi saya luruskan, Kak. Ya, gitu. Rosalia ini sepertinya tidak pernah baca apa-apa, tapi menyimpulkan sesuatu gitu loh. Bukan menyimpulkan, Kak. Ini tuh nyata yang udah saya alamin. Gak mungkin dong saya ngomong tanpa fakta, tanpa kenyataan yang udah saya lihat sendiri. Saya kan mencari agama, dari agama ini, Kak, dari kalau agama kakak ini, itu dari mencari, agama ini. Kak, bukan dengan pikiran sendiri. Bacalah kitab-kitab itu semua, Kak. Nah, kakak kan nggak mau baca. Gimana kakak mau memahami gitu loh? Kita itu kan, saya juga pernah, Kak, di dalam posisi keraguan gitu. Tapi saya itu membaca kitab-kitab gitu. Gimana kita mau mencari, tapi kakak malas baca. Nah, paling tidak baca dulu nih kitab di agama kakak sekarang, baca semua gitu, teliti, renungi gitu. Nah, kakak juga baca Alkitab gitu kan, Kejadian sampai Wahyu, renungi, teliti gitu. Itu namanya baru kakak bisa bilang, aku mencari semua ini, mana ini. Lah, kakak aja malas baca, nggak pernah baca kitab-kitab yang mau agama yang mau kakak anut. Kenapa kan aku minta tolong? Kenapa aku minta tolong? Yaitu bantu aku untuk mencari terangnya tuh di mana. Oke, Karena ini posisi saran aku saya. gelap, posisi aku lagi di gelap, bukan berarti aku ingin naik ke atas ini untuk dicela ya, tapi aku ingin mencari terang. Aku Tuhan posisi Yesus lagi di bersabda, gelap. Kak Rosalia, Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup. Nah, Tuhan Yesus menyatakan seperti itu, percayalah kepadanya, kamu berada dalam terang. Makanya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak berada dalam kegelapan. Bahkan arti gereja itu tahu artinya gereja apa? Kitalah gereja, kakak. Di mana arti gereja itu adalah telah dipanggil keluar dari gelap kepada terang.
Karena apa? Kita sekarang ada dalam terang. Terangnya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itulah terang dunia. Tuhan Yesuslah sinar kasih kita. Bahwa nanti juga di dalam kerajaan surga ya, di Wahyu 21, ketika Tuhan Yesus datang di akhir zaman, Dia akan memasukkan kita ke langit baru dan bumi baru. Di sana tidak ada lagi matahari, Kak. Karena apa? Tuhan Yesus itu terang kita. Dialah sinar kasih kita, yang bersama-sama dengan kita, bahagia bersama dengan kita. Kakak mencari terang. Tuhan Yesus berkata, "Akulah terang dunia, percayalah kepadaku." Nah, Tuhan sudah berkata seperti itu. Makanya Kak, saya sarankan Kakak baca Alkitab. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Saya percaya kalau Kakak baca Alkitab, Kak, pikiran Kakak akan terbuka. Bacalah dengan sungguh-sungguh kalau Kakak mau mencari terang. Karena tidak ada terang di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Kakak Rosa. Saya percaya ya, Kakak Rosa naik ke sini bukan suatu kebetulan, tetapi karena Tuhan Yesus mengasihimu. Oleh karena itu kami menganjurkan ya, kamu bacalah Alkitab, kamu mencari terang. Itu tadi saya kasih satu ayat. Yohanes 8 ayat 12, Tuhan Yesus bersabda, "Akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup." Nah, percayalah Kakak, karena dulu Kakak pernah ke gereja, ya ingatlah bahwa kasih Tuhan itu sangat menyentuh hati kita. Nah, kalau Kakak baca Alkitab, Kakak akan bisa nangis. Karena apa? Firman Tuhan itu menyentuh hati kita. Saya itu kalau bernyanyi, berdoa, saya itu menangis bukan karena saya sedih, tapi tersentuh hati saya. Loh, siapakah aku ini? Saya ini hanyalah sampah, tapi kok Tuhan Yesus sangat mengasihi saya, kan gitu. Siapakah aku ini, Tuhan? Kok Engkau sangat mengasihi saya, orang yang hina dina ini? Tetapi Tuhan selalu menyatakan, "Aku selalu mengasihimu. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Itulah kasih Tuhan Yesus itu yang tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Makanya ada lagu karya terbesar ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta. Ya, itu silahkan nyanyikan Kakak. Aku sebenarnya kangen Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu, Kakak cantik. Amin. Tuhan Yesus mengasihi Kakak ya. Walaupun Kakak berpaling daripadanya, Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan ya, Kak. Sekali-kali pun Kakak berpaling, sejauh apapun Kakak berpaling, Tuhan Yesus itu pasti akan menunggu Kakak untuk kembali. Ya, semoga dengan ini Kakak dipertemukan kembali ke dalam pangkuan gereja Katolik ya, atau paling tidak Kakak kembali lagi untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin, amin. Semoga Kakak Rosa. jalan terang. Amin. Amin, amin, haleluya. Bukan semoga, Kak. Tuhan Yesus sangat mengasihi Kakak, ya. Di sini saya hanya memberikan saran, ya. Karena tadi kan Kakak yang typing, ya. Tolong saya. Loh, makanya saya naikin. Rosa mana? Saya mau naikin. Jadi jangan ada yang menyangka, ya, wah, maka Kakak Mikan atau apa. Ini Kakak Rosa loh yang bilang, tolong saya. Ya, makanya saya naikin beliau. Nah, Kakak Rosa, di sini tidak ada suatu kebetulan. Sebelum saya pun live, saya selalu berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya berdoa, Tuhan Yesus selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kamu adalah jiwa yang terhilang telah ditemukan kembali oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayakah engkau, Rosa? Bahwa Tuhan Yesus telah menemukan engkau. Betul. Pada saat aku lahiran pun aku bingung, Kak. Siapa yang aku panggil. Sebenarnya dalam hatiku aku pengen panggil Tuhan Yesus, tapi aku hanya memanggil ibu sama mama aku aja. Jadi apa ya, gak nemu. Aku bingung. Kalau aku pindah, aku pasti dikecilin sama agama tersebut. Kalau aku bertahan, aku nggak dikucilin. Itulah dunia. Kenapa aku bisa pindah? Karena mereka ngucilin aku. Kakak Rosa, Tuhan Yesus menyatakan, Aku nggak punya teman. Kalau aku Katolik, aku nggak punya teman.
Gak apa-apa Kak. Ya, Kak perlu diingat bahwa Yesus sendiri mengatakan jika engkau mau mengikut aku, engkau harus sangkal dirimu dan memikul salib. Dan itu juga konsekuensi yang sama yang aku rasakan ya Kak ya. Awalnya aku dikucilkan, awalnya aku dibenci, tetapi sekarang dalam iman aku makin bisa mewartakan kasih Tuhan. Dibuktikan bahwa keluarga sekarang, aku ini ya Kak ya, keluargaku dulu menolak loh Kak. Sampai dulu aku mau diusir, selalu ditahan-tahan Kak. Ini aku betul ya teman-teman ya. Aku disampir diusir Kak Rosa sama ya. Aku dikucilin teman-teman gara-gara udah nggak sholat lagi, udah nggak ngaji lagi dan segala macamnya. Tapi kemudian Tuhan Yesus menyelamatkan aku. Aku dipertemukan dengan orang-orang baik, yang lebih mengerti. Dan kemudian Tuhan Yesus menambahkan hikmat tambahan lainnya. Bonusnya apa? Saya juga diterima lagi oleh keluarga, bahkan keluarga saya juga merestui yang tadinya tidak merestui saya menjadi pengikut Kristus. Ya, mereka justru menemukan saya lebih baik loh Kak, 180 derajat. Ya, jadi Kak jangan khawatir ya, segala apapun itu ya, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Kak Mikana mungkin boleh didoakan dulu Kak Rosalia ya. Kak Rosa, ya. Ya, Kak Rosa, Tuhan Yesus sudah menyatakan barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Artinya, sebelum engkau mengatakan, wah nanti aku akan dikucilkan, Tuhan Yesus sudah tahu saudariku, bahwa mengikut Tuhan Yesus itu memang berat. Kita akan dikucilkan, mungkin dibenci atau apa gitu. Tapi ingat, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Siapa yang setia, siapa yang mau tetap bersama dengan Tuhan Yesus, dia akan selamat. Tuhan Yesus mengasihimu Kak Rosa. Engkau adalah jiwa yang terhilang, tetapi Tuhan Yesus datang untuk menghampirimu, untuk memelukmu, untuk merangkulmu, karena dia sangat mengasihimu saudariku. Saya percaya di hatimu itu sebenarnya sangat cinta Tuhan Yesus, tapi oleh karena keadaan. Nah, Tuhan Yesus maklum akan semua itu. Karena tidak ada seorang pun manusia yang sempurna, semua punya kekurangan. Saya pun pernah tersesat, tetapi saya kembali kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi saya yang hina dina ini, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus juga sangat mengasihimu Kakak Rosa. Amin. Baik, Ya, Kak Rosa. Ya, bagaimana Joseph? Iya, boleh saya doakan Kak Rosa ya. Semoga Oke, Kak sebentar. Rosa kembali lagi ya. Ya. Kakak Rosa, percayakah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihimu saudariku? Percaya. Haleluya. Izin kami boleh berdoa buat Rosa? Boleh. Baik, teman-teman kita doakan Kak Rosa ya. Ingat, kita jangan menghakimi karena siapapun pernah melakukan kesalahan atau mungkin ketidaktahuan, tetapi percayalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, termasuk Kak Rosa ini. Baik teman-teman, kita bersatu dalam doa ya. Apa Joseph saya yang mendoakan apa bagaimana? Boleh, terserah Kak. Oke. Baik, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di sini ada saudari kami Rosa Lia. Dia ingin meminta naik di room ini Tuhan Yesus, dan dia sudah naik dan sudah mencurahkan isi hatinya dan apa yang sudah dialaminya. Tuhan Yesus, Kak Rosa naik ke room ini bukan suatu kebetulan, tetapi ada rencana yang indah yang Engkau nyatakan di dalam hidupnya. Tuhan Yesus, dia sudah mengakui Tuhan. Di dalam kehilangan arahnya, dia menjadi jiwa yang terhilang. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi Kak Rosa. Tuhan Yesus, tolong Kak Rosa Tuhan, jamah hatinya, bawalah dia kepada terang-Mu yang ajaib. Kak Rosa mengatakan dia ingin mencari terang, tetapi Engkau bersabda, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi ada dalam terang hidup. Oleh karena itu ya Bapa, bawalah Kak Rosa kepada terang-Mu yang ajaib. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di dalam hidupnya. Jamah hatimu Tuhan, jamah hatinya Tuhan, limpahkan damai sejahtera di dalam hati Kak Rosa ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik,
Kami mohon Tuhan, belas kasihanilah Rosa, ampunilah segala dosa-dosanya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan tetap menjaga dan melindungi Kak Rosa ya Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Bapa, tolong Kak Rosa ya Tuhan, supaya dia betul-betul menyatakan cinta kasih-Mu kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan ini Tuhan. Berkatilah Kak Rosa dan keluarganya ya Tuhan. Berikanlah dia keteguhan hati, iman yang teguh ya Tuhan, supaya dia datang kepadamu betul-betul dengan kesungguhan hatinya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Amin. Oke, silakan Joseph, ada yang mau disampaikan? Iya, Kak, semoga ya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Kak Rosalia selalu ya Kak ya. Ingat ya Kak ya, semoga semua pergumulan yang Kak Rosalia saat ini sedang rasakan ya, sedang alami, tidak akan mungkin jika Tuhan tidak melihat itu. Tuhan selalu melihat dan membantu Kak Rosalia ya Kak Rosalia. Semoga Kak Rosalia dengan ini ya semakin dimantapkan untuk kembali lagi kepada Yesus Kristus dan kepada pangkuan Gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik ya. Semoga Kak Rosalia juga semakin diteguhkan dan dikuatkan ya Kak Rosalia. Semoga Tuhan Yesus memberkati selalu. Amin. 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 Rosa, percayalah Tuhan sangat mengasihimu, saudariku. Mohon baca Alkitab saja dulu ya, Matius sampai Wahyu. Baca-baca aja dulu. Jangan takut kalau kamu dikucilkan atau apa gitu ya. Itu memang resiko yang kita tanggung. Tapi ingat, selama kita di dunia ini, semua orang juga punya masalah. Ya, tetapi ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita ada bersama-sama dengan Dia. Itu tadi, kamu ingin mencari terang, ya, Tuhan sudah menyatakan, akulah terang itu, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku. Nah, begitu Kakak Rosaya, terima kasih sudah naik ke sini, sudah bertanya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, cantik. Terima kasih juga udah membantu aku, udah mau juga ngeluapin sedikit unek-unek di dalam hati aku yang aku tahu sebenarnya ini akan menjadi bumerang karena aku pindah agama karena nikah. Cuman di sini pun aku pengen balik lagi, tapi ya itu keluarga Ya, oke, pun kami paham. sulit dari suami. Jadi ya Bawa dalam doa Kakak Rosa. Bawa dalam doa. kata mamaku, apapun itu, kalau dalam dirimu masih ada Tuhan, kau minta. Saya orang Flores, NTT. Mama saya selalu ajarkan saya banyak. Tuhan Yesus itu nggak pernah ninggalin kamu, walaupun sekarang kamu meninggalkan Dia, tapi berkat itu selalu ada. Dengan nyatanya kamu bisa suamimu bisa membina keluargamu itu karena Tuhan Yesus itu selalu ada. Itu mama selalu kasih tahu aku kayak gitu. Dan mulai dari perpindahan itu aku dihilang kasih, Kak. Hilang kasihku. Untuk membantu orang pun aku hilang. Kayak ngerasa, ngapain gue harus ngebantu lu? Itu bukan berarti aku menjelekan, bukan berarti aku memang kehilangan Tuhan itu kehilangan jati diri kita. Itu yang aku itu yang aku alamin sekarang. Bukan berarti aku ingin menaikkan viewers kakak atau ini sudah rencanakan atau enggak atau gimana, enggak, teman-teman. Ini benar-benar aku sendiri yang minta tolong. Real ya, ya betul. Real. Karena aku nggak kenal kakak pun siapa aku nggak tahu, Kak Joseph pun siapa aku nggak tahu. Karena emang ini gejolak hati aku, kayak aku harus manggil siapa, Yesus kah atau Allah yang membantu aku siapa? Dan bahkan sampai sekarang pun aku teriaknya
bukan mereka, tapi ibu, mama. Udah nggak ada lagi aku teriak Tuhan tolong, nggak ada. Biasanya kalau aku teriak Tuhan tolong aku, Tuhan akan tolong aku. Sekarang mungkin Tuhan udah marah, Tuhan udah ninggalin. Mungkin Tuhan emang kan ninggalin aku, tapi aku yang ninggalin dia. Dan kalaupun aku balik lagi, gimana ya, Tuhan masih mau gak ya gitu. Aku mikirnya Tuhan masih mau gak ya. Aku kan durhaka sama orang tua. Sampai pas aku baca syahadat pun baru kali itu bapak aku nangis. Karena aku anak perempuan satu-satunya. Jadi mau gak mau, apa ya, aku harus pindah. Karena dari pihak suami aku juga mintanya seperti itu. Karena kepala keluarga itu kan suami. Jadi mau gak mau kita istri harus mengalah supaya anak kita diaku. Kan hanya itu kan diaku oleh apa ya, dunia, bukan diaku oleh Tuhan. Sekarang duniawi udah nggak baik-baik aja. Kita mau cerita seperti ini pun pasti aku tuh harus apa ya, harus siap. Satu, aku harus siap dikucilin, harus ngelihat apa mereka ketik itu. Dan bodoh, emang aku bodoh, aku ninggalin Tuhan gara-gara nikah. Cuman ya mau gimana, ada anak, aku harus perjuangin. Tapi biarlah, kalau misalkan emang anakku nantinya mau masuk ke Katolik lagi, aku lebih bersyukur. Mungkin aku juga akan ikut, aku juga akan, ya mungkin aku akan mengajari anak aku. Amin, 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 haleluya. Rosa, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Jangan katakan, apakah Tuhan Yesus masih mau menerima aku? Wow, jangan seperti itu saudariku. Baca Alkitab, ada kisah anak yang hilang telah kembali ya, di mana Bapa bersuka cita ya, Bapa sangat senang ketika anaknya yang hilang itu kembali ya. Jadi begitu pula Tuhan Yesus sangat mengasihimu, sangat bersuka cita, sangat senang jikalau kamu datang kembali kepadanya. Karena dia selalu menunggu kamu untuk kembali. Tangannya terbuka lebar untuk kamu saudariku. Dia tidak menginginkan engkau binasa, dia tidak menginginkan engkau tersesat. Sekalipun engkau jauh telah pergi, tapi ingat saudariku, dia sangat mengasihimu. Makanya kamu bisa naik ke room ini. Ini bukan room suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah buat kamu, Rosa. Walaupun nanti setelah kamu kembali kepada Tuhan Yesus ini akan banyak pergumulan atau derita yang kamu alami, tapi percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kamu, saudariku. Percayalah. Dan aku juga lagi di titik kecewanya karena kok aku masuk Islam, kenapa nggak diajarin ya. Aku pengennya, kata mama gini, kalau memang kamu benar ingin masuk Islam, kamu ikutin ajarannya, sholat 5 waktu, suruh suamimu menjadi imam di saat kamu sedang sholat. Tapi dari awal sampai sekarang aku nggak tahu tata cara sholat seperti apa. Memang banyak di YouTube, banyak, tapi gini, aku ini kan belajar Katolik itu kan pakai bahasa Indonesia, sedangkan ini aku harus langsung ke Arab. Aku nggak tahu, dan aku udah minta sama suamiku ajarin, sampai sekarang nggak ngajarin. Aku juga udah bilang aku jenuh, kalau lama-lama begini aku nggak punya apa, aku kayak domba yang hilang, domba yang sesat.
Tuhanku siapapun nggak tahu, hanya di KTP agamaku Islam. Tapi imanku nggak ada, Tuhanku nggak ada. Ya oke, jadi seperti ini jajak karo saya, di mana tadi kamu kan mencari terang gitu kan? Ah, Tuhan Yesus tadi sudah menyatakan, aku telah terang dunia. Jadi sampai kamu tadi menangis itu bukan karena gimana gitu. Saya yakin Tuhan Yesus menyentuh hatimu. Iya, aku kayak kangen aja, kayak kangen suasana gereja. Kayak nanti kan bentar lagi Paskah, selalu aku rayain sama orang tua. Aku kangen banget. Dari kecil aku, dari bayi. Ya itu dia, makanya kasih Tuhan Yesus itu sebenarnya nggak bisa lepas dari dirimu. Makanya kamu Nggak menangis. bisa. Oleh karena iya. Gimana pun gak bisa, cuman ya karena kondisi aku tunggu anakku besar. Ya, kita paham itu, kita maklum. Makanya Kak Rosa, mulai hari ini berdoalah bagi keluargamu dan jangan lupa membaca Alkitab supaya kamu makin yakin gitu, tidak ada dalam kebimbangan. Panggillah nama Tuhan Yesus, tidak usah aku panggil siapa, panggil saja namanya, dia akan datang untuk menjawab doa-doamu. Oke? Kakak Rosa yang cantik. Terima kasih ya Kak. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu saudariku. Ingat, jangan patah semangat ya. Jangan mengatakan apakah Tuhan Yesus masih menerimaku. Tuhan Yesus selalu menerimamu ya. Tuhan Yesus selalu ya memberikan damai sejahtera dan kasihnya selalu menyertai kamu. Itulah kenapa kamu naik ke room ini, karena di sini tidak ada yang kebetulan. Oke, kakak cantik, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan keluargamu ya. Jangan lupa berdoa. Oke? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti untuk selanjutnya bisa tanya-tanya lagi di DM atau bisa nanti naik ke room Mak Lina ya, biar kalian di sana sharing, karena Mak Lina itu juga pernah mualaf atau Islam bersama dengan suaminya, tapi sekarang mereka sudah Kristen semua ya. Dia memenangkan suami dan anak-anaknya. Ya. Nanti kamu bisa naik ke roomnya. Kamu udah tahu kan Mak Lina Wijaya? Gak tahu aku Kak. Aku baru tahu yang ada room seperti ini. Oh begitu. Oke, nanti saya share ke DM kamu ya. Kamu sudah follow saya sudah follow back. Oh ya, terima kasih. Follow back nanti ya, atau apa? Nanti saya DM room Mama Lina Wijaya. Nanti bisa di-sharing-sharing di sana ya. Iya Kak. Saling menguatkan. Oke, terima kasih Kak Rosa ya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tepuk tangan buat Rosa yang cantik dan manis.